Nah, sahabat sekalian, kita kembali pada 3 grafik ya yang sebelumnya sempat kita bahas. Nah, cuma kalau kemarin kita lebih membahas pada aspek pemikiran ya. Aspek pemikiran ya. Nah, kalau kondisinya bagus, maka umat Islam berada dalam keadaan puritan. Puritan itu menjaga kemurnian pemikiran itu ya. Nah, itu ya. Dari aspek pemikiran atau aspek fikriyah. Nah, sekarang kita membahas dari sisi nafsiyah ya, atau kejiwaan ya. Dari sisi kejiwaan. Nah, sama ya, kita bicara dari zaman Rasulullah tahun 622 Masehi, kemudian ya sampai masa serangan Hulaguhan tahun 1258 Masehi, kemudian kita lanjutkan pada sampai tahun 1924 Masehi. Cuma kalau kemarin kita bicara umat Islam secara umum ya, secara peradaban Islam, nah kita dalam hal ini bicara lebih kepada orang-orang yang berada di ujung tombak peradaban ya, yaitu misalkan para khalifah ya, kemudian tentara, ulama ya, orang-orang yang secara umum menyokong mempelopori pelaksanaan pemerintahan Islam gitu ya. Nah, kita melihat ya umat Islam berganti-ganti kekuasaan ya, sejak zaman Rasul sampai pada masa khilafah Utsmaniyah. Nah itu. Nah, kita amati misalkan ini ya, naik gitu ya, dari zaman Rasul naik ya, ini tahun 622 Masehi ya, naik ya, kemudian dilanjutkan Bani Umayyah. Ini kira-kira Bani Umayyah berada di puncak kekuasaan, surut itu ya, surut. Nah, kemudian muncul Bani Abbasiyah ya, di bawah pimpinan Abul Abbas As-Saffah ya dan Abu Ja'far Al-Mansur, naik ya sampai masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian turun ya, kemudian dilanjutkan Bani Buaih ya, trio Bani Buaih, yaitu Ahmad bin Buaih bersaudara ya, kemudian keadaannya turun. Nah, kemudian naik lagi ya, umat Islam di bawah pimpinan dari orang-orang Turki Seljuk ya, yang dipimpin oleh Tughril-Bek ya, Sultan Tughril-Bek ya, dan keponakannya Alep Arslan, dan selanjutnya Malik Shah ya, turun. Nah, kemudian pada kondisi ini umat Islam berada dalam 3 kutub ya, tapi 3 kutub ini secara umum saling mendukung ya, yaitu Abbasiyah bangkit lagi ya, di Baghdad, terutama di bawah Khalifah An-Nasir Lidinillah ya. Kemudian ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, Bani Ayyub di Mesir. Kemudian ada pula Bani Khwarizm ya, yang berada di daerah Khorasan. Nah, cuma pada akhirnya ya, turun ya, dikalahkan oleh Hulaguhan, naik lagi ya, di bawah orang-orang Mamluk Bahriyah ya, di Mesir, di bawah pimpinan Sultan Saifuddin Qutus dan panglimanya Ruhnuddin Baibars ya, dilanjutkan Sultan Saifuddin Qalawun ya, kemudian turun dilanjutkan oleh di Mesir ya, di Mesir muncul kekuasaan Mamluk Burji di bawah Sultan Barkuk. Kemudian di Turki muncul ya, di Turki saya, di sekitar Turki ya, di Bursa itu muncul pemerintahan Utsmani di bawah Sultan Muhammad I ya. Nah, kemudian naik ya, bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mengalahkan Konstantinopel ya, keadaan agak susut di bawah putranya Sultan Bayazid, naik lagi di bawah Sultan Salim, kemudian menuju puncak di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, turun lagi ya, di bawah Sultan Ahmed I ya, naik lagi di bawah putranya Sultan Murad ya, di bawah Sultan Murad ya.
kemudian turun naik lagi di bawah Sultan Mahmud II ya, Mahmud II. Nah, kemudian naik ya di bawah Sultan Abdul Hamid II, kemudian jatuh karena pengkhianatan Mustafa Kamal pada tahun 1924. Nah ini ya, ini kalau kita bicara orang-orang yang berada di ujung tombak peradaban gitu. Nah, dalam hal ini orang-orang yang sanggup membangun pemerintahan itu pada faktanya ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah ya, orang-orang yang menjaga sikapnya gitu. Orang-orang yang menjaga sikapnya. Jadi mereka menjaga bahwa mereka adalah para pejuang Islam gitu. Jadi kalau ada pergantian kutub kekuasaan ya, pergantian pihak yang menjadi sopir ya, menjadi pihak kekuatan inti peradaban ya, misalkan ganti dinasti misalnya. Nah itu biasanya memang sopir lama ya, ujung tombak peradaban yang lama itu memang melemah ya, sudah secara nafsiyah, secara perasaan sudah menjauh dari Islam gitu, menjauh dari Islam. Contoh nih ya, contoh pergantian dari Bani Umayyah ya di bawah khalifahnya yang memang terkenal buruk yaitu Walid bin Yazid ya. Kemudian karena dia banyak menyimpang dari Islam ya, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh saudara sepupunya Yazid bin Walid. Nah itu, dan Ibrahim bin Walid ya turun gitu ya. Nah kemudian muncul pemberontakan rakyat ya, karena memang khalifah Walid bin Yazid ini sudah menyimpang dari Islam. Nah itu. Nah kemudian naik lagi ya, naik ya di bawah Abbasiyah, di bawah pimpinan Abul Abbas As-Saffah, di bawah pimpinan Abu Ja'far Al-Mansur yang memang secara nafsiyah ya lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara buku-buku yang terkait kesuksesan itu kan biasanya urusan disiplin ya, urusan ketaatan pada prinsip ya, paling enggak pada prinsip-prinsip yang dianut di dalam komunitas itu. Nah itu biasanya kan betul-betul ditaati. Nah kalau kita bicara Islam ya biasanya ketika suatu kaum memerintah itu ya prinsip-prinsipnya dijaga gitu ya. Jadi kalau gampangnya gini ya, gampangnya kalau orang-orang yang sanggup membangun pemerintahan itu biasanya jiwa mereka itu kita bisa kira-kira nggak jauh dari surat Al-Adiyat ya. Surat Al-Adiyat itu terkait dengan kuda perang yang berlari kencang ya. Allah berfirman wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang itu seperti apa? Nah, wataknya adalah dia berbuat untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Siap mati demi tuannya, bukan untuk dirinya. Pembelaan gerak kaki dan lain-lain adalah demi tuannya, meloncat ya juga demi keselamatan tuannya, bukan demi dirinya ya. Jadi mereka adalah kuda perang itu ciri khasnya adalah optimal ya, dan tidak untuk dirinya sehingga tidak ada kesombongan itu. Jadi berupaya powerful untuk mengabdikan dirinya pada Allah, sementara untuk dirinya mereka ya hidup selayaknya manusia gitu ya. Nah seperti itu ya. Sementara kalau di masa turun ya, ini di masa turun ya, di masa turun itu biasanya ya sebagaimana Allah peringatkan di dalam surat At-Takasur ya. Nah jadi orang yang bermegah-megahan, alhaakumut takasur ya. Dan selanjutnya ya Allah perintahkan ya, orang-orang yang bermegah-megahan gitu. Jadi kalau terkait dengan yang Allah perintahkan juga ya, terkait godaan-godaan yang godaan-godaan yang dirasakan manusia nih, orang-orang yang bagus ya biasanya sanggup mengendalikan godaannya. Sementara kalau tidak bagus itu tidak berhasil mengendalikan godaan yang mereka rasakan ya, sebagaimana yang Allah firmankan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuzayyana linas hubbu syahwat minan nisa wal banin wa qanatiril muqantarah dan lain-lain ya. Dan selanjutnya ya, jadi kesenangan di dunia itu diantaranya adalah kecintaan pada wanita, anak-anak ya, kemudian kebun-kebun, kendaraan ya, dan semuanya itulah ketika orang itu
Ya, orang menuju puncak biasanya fokusnya ya demi Islam gitu. Tapi kalau sudah sudah turun suasananya ya hanya fokus untuk dirinya ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubatilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani ya la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan pada mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana kaum sebelum mereka. Mereka akan dientaskan dari kehidupan yang penuh ketakutan menuju kehidupan yang aman sentosa. Mereka hidup di dalam agama yang Allah ridhoi. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku. Barang siapa ingkar setelah janji itu, maka mereka terhitung orang-orang yang fasik. Lah orang-orang yang membangun suasana untuk ya'budunani, menyembah Allah la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukanku. Wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilu sholihah. Ya, jadi yang beriman dan beramal soleh. Nah itu orang-orangnya seperti ini gitu. Jadi kalau Anda misalkan mau lihat film dirilis Ertugrul ya, kebangkitan Ertugrul yang selanjutnya dilanjutkan Kurulus Utsman misalkan. Ya, ini di sini ya kira-kira. Ya suasananya ya suasana kepahlawanan Islam ya. Karena kemudian kalau orang itu menyoroti ya, biasanya ada khalifah yang jelek. Nah, ini di sini. Walid bin Yazid. Khalifah yang jelek lagi ya, ini di sini ya. Kemudian anak-anak keturunan Mutawakkil itu biasanya itu yang disorot yang baik itu di sini ya, di sini yang baik. Nah, yang jelek di sini ya, biasanya yang diungkit itu yang di sini ini ya. Padahal ini baik, ini di sini baik lagi, mau menuju puncak ini baik lagi ya. Cuma yang diungkap yang di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini dari sisi aspek kejiwaan. Lalu bagaimana hubungannya grafik antara aspek kejiwaan atau nafsiyah dan aspek pemikiran? Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya ya. Demikian yang saya sampaikan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.